rumah itu kan seolah-olah aku mengusir, tidak mengusir ya. Malah ketika rumah itu diamanahkan kepada orang lain, aku tegur loh Kak Uzi nih. Saya tegur loh, Kak, nih aku tegur Kak Uzi di sini. Aku bilang bahwa kenapa rumah yang saya kasih pinjam, kenapa diamanahkan kepada orang lain? Harusnya ngomong sama saya dong sebagai saya yang punya rumah di sana. Kenapa rumah saya disuruh dipinjamkan ke orang lain? Emangnya rumah itu, emangnya kamu sudah izin sama saya untuk mengamanahkan rumah itu untuk kepada orang lain? Kan tidak. Saya meminjamkan rumah saya kepada Uzi dan juga ibunya. Kenapa tiba-tiba Kak Uzi bilang rumah itu tidak pernah saya tempatin lagi sekian lama dan saya kasih dan saya amanahkan kepada Mbak Berlin? Loh, kok bisa ke Mbak Berlin sedangkan saya aja tidak mengamanahkan itu ke Mbak Berlin? Saya tanya sama kalian, itu bener gak? Gak boleh loh. Saya meminjamkan rumah saya, terus kemudian orang yang saya pinjemin rumah itu dikasih ke orang lain lagi rumahnya. Itu gak bener. Sejak kapan rumah saya dipercayakan ke orang lain? Sejak kapan? Lah, kalau misalkan kalian bilang rumah saya jelek, kalau rumah saya itu jelek, ya kalian lihat deh video-video yang dulu beliaunya bisa berenang. Rumah saya itu layak untuk ditempati. Kenapa kemarin anak saya Meldi suruh bilang kapan ya kira-kira tidak di rumah saya lagi, karena memang rumah saya nggak layak untuk ditempati. Sudah lantainya sudah jenenge kok Kak, meletek. Lantainya apa Kak Indah? Lantainya di rumah udah rusak, udah apa? Letek semua. Terus udah tempatnya WC kuning-kuning, udah kayak jorok banget. Terus apa? Jadi gimana dong? Call Uzi dong. Udah saya WA ya. Saya tuh orang sibuk. Saya udah nyuruh anak saya Meldi. Saya orang sibuk. Saya nggak mau ngurus beginian sebenarnya. Cuman saya bilang pada tidur semua. Saya, anakku, Meldi, Mollywood, Amerika. Hai dari Amerika. Hai dari Mojokerto. Hai dari Demak. Mau kemana? Aku mau ke Halim. Guys. Almirabel, anakku juga. Mami matanya kenapa? Aduh, udah dikasih tahu ya. Pasti udah baca dong captionnya. Budidayakan membaca ya. Budidayakan apa budayakan ya? Budayakan membaca. Mbak Oco Lali sholat zuhur masih di jalan saya, insyaallah. Dari Semarang, halo. Itu kok rame banget. Aku mau kasih tahu nih ya. Sebenarnya aku tuh nggak mau bahas ini. Cuman daripada ini blunder kemana-mana, jadi perbincangan banyak orang. Salah satunya adalah mengenai rumah yang aku kasih tempat tinggal buat ibunya Kak Fitri dan juga ibunya Kak Uzi. Oke. Mami rambutnya masih aman kan? Deyens masih, tapi ada yang itu yang copot karena mungkin rambut aku halus ya. Jadi cepet banget. Tapi nanti ini ya, hati-hati di jalan Mami. Iya, hai bye Haki ya. Oke, tapi aku langsung sambil kasih tahu ya, mumpung aku sempet ada waktu. Jadi aku mau kasih tahu tentang itu. Itu kan si Coco atau si Yoke itu kan bilang tentang rumah itu ya. Sebenarnya aku tidak mau mengungkit masalah
orang yang sudah aku tolong dan orang yang sudah aku bantu. Kalau aku bantu, termasuk Meldi, itu anakku. Jadi ketika itu memang Meldi disuruh oleh saya dan keluarga gitu, karena memang kebetulan aku punya aktivitas yang lain dan kebetulan anakku Meldi ya aku mintain tolong. Jadi bukan kita mengusir keluarganya, ibunya Kak Uzi dan Kak Fitri, bukan gitu. Jadi ceritanya saya itu memang memberikan tempat tinggal saya yang kosong itu kalau nggak salah setahun setengah yang kemarin ya, setahun setengah yang kemarin itu saya memang memberikan tempat tinggal untuk ditumpangi dengan perjanjian setahun, sampai karena kan waktu itu kan Kak Uzi beserta anak-anaknya itu bilang lagi produksi roti, nanti insya Allah mau beli rumah, sambil belum ada rumah, sambil tunggu nanti bisa dapat rumah, ya udah tinggalin aja gitu kan. Satu ya. Terus yang kedua, sebenarnya masalah ini kalau ada yang bilang ngusir, justru kita bukan mengusir. Rumah itu tidak layak untuk ditempati, guys. Kenapa? Kalau rumah yang dulu masih bagus, enak untuk ditempati, makanya saya kasih tempat tinggal saya untuk ditempati. Nah sekarang saya ngeliat keadaan rumah saya itu kan hancur semuanya. Saya tahu bahwa itu sudah tidak akan mungkin bisa diperbaiki, ya paling nggak bersih ya. Cuman di sini kan saya memaklumi apa iya, saya memberikan tumpangan di tempat yang udah jorok dan di tempat yang udah kayak udah mau rubuh gitu ceritanya. Jadi itu sudah berjalan selama 1 tahun setengah. Nah ketika itu saya nyuruh anak saya Meldi untuk menanyakan gimana, karena memang kebetulan mendingan aku jual aja deh rumahnya, atau enggak aku ambrukin dulu sampai kita benahin dulu rumahnya. Karena kalau misalkan rumahnya itu dibenahin satu persatu itu bakalan hancur rumahnya. Jadi rumahnya mendingan kata orang tukangnya waktu kita konsultasi harus dihancurin semuanya dan gak boleh ada orang yang tinggal di sana. Nah akhirnya aku nyuruh anakku Meldi untuk menanyakan bagaimana rumah itu, apakah kan selalu bilang Kak Uzi itu sudah punya rumah, sudah ada rumah, sudah mau pindah. Nah maksud saya bukan saya mengusir ya, saya cuma tanya kalau memang sudah ada rumah ya udah berarti rumah ini mau saya hancurin sekalian biar saya bikin yang baru, karena rumahnya itu sudah tidak layak untuk ditempati. Gitu ceritanya ya. Terus ini apa sih si Yata ini kayaknya ini buzzer ya, ngomongnya jorok melulu. Ini juga Rahmat. Kenapa jadi banyak orang yang ngomongin jorok? Hah? Jadi nggak ada urusan nih ngomongin jorok, ngomongin orang-orang yang aduh. Terus udah itu ngomongin kelamin laki-laki lah, ngomongin apalah, kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Ngomongnya kotor banget, nanti giliran dibalas dengan ngomong kotor pasti marah, pasti akan ini aku tahu nih supaya aku ngomongnya itu supaya nggak jelas. Oke, sekali lagi aku jelasin mengenai rumah yang saya beri bantuan untuk Kauzi dan keluarganya itu kan yang menempati. Kalau si Coco itu atau Yoke itu bilang bahwa OIDWP, pada waktu ada OIDWP itu cuma sebulan loh. OIDWP itu cuma sebulan aku kasih tumpangan sama mereka. Selebihnya 1,5 tahun aku kasih tumpangan kepada keluarganya Kak Uzi dan Kak Fitri, ibunya. Gitu ya guys. Jadi rumahnya layak untuk dipakai. Jadi kalau misalkan bilang rumahnya tuh sudah rusak dari zamannya OIDWP, itu tidak benar. Gak ada ceritanya Dewi Persik. Kamu bisa lihat di Sugeng Entertainment itu pada waktu itu aku pernah datang ke sana. Aku diajak sama Mas Sugeng pada waktu itu untuk ngeliput. Padahal aku nggak ada niat untuk apa wawancara atau kayak gimana pun tuh nggak ada. Aku datang ke sana, kondisi rumahnya kalian bisa lihat. Kan di situ kan kelihatan free ya. Free, aku tidak pernah memungut biaya apapun. Free aku kasih tempat tinggal untuk ibunya Kak Uzi dan Kak Fitri.
free. Jadi aku tidak ada yang namanya minta duit atau aku cuma minta dirawat, dalam arti bukan minta dirawat untuk diganti yang baru ya, tapi dirawat tuh paling nggak bersih. Itu doang. Bersih aja. Kan kalau kita ninggalin rumah orang kan harus bisa bersih ya, harus bisa ngebersihin, jangan jorok, jangan kotor. Nah seperti itu ceritanya. Jadi ceritanya nggak bener kalau ngomong diusir. Justru ceritanya itu malah seharusnya perjanjian kami itu setahun. Ya, kalaupun ada sampai 1,5 tahun, karena aku sudah ngeliat rumah saya tuh udah hancur, udah tidak layak untuk ditempati. Kebetulan Kak Uzi sendiri bilang sudah membeli rumah. Untuk kemarin, baru bulan puasa kemarin, aku masih datang kok ke sana. Kak Uzi masih memproduksi rotinya sama mamahnya, masih tinggal di rumah saya. Masih tinggal di rumah yang saya kasih tinggal, gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang rumah itu tidak ada yang ninggalin dan sudah tidak ditinggalin, itu tidak benar. Karena baru kemarin, bulan puasa kemarin saya datang. Nah, Kak Uzi memang ngomong sama saya bahwa rumah itu sudah diamanahkan ke namanya Kak Berlin. Lah yang menjadi pertanyaan saya, kok aku kan memberi tumpangan rumah itu sama Kak Uzi dan ibunya, kenapa diamanahkan kepada orang lain, kenapa tidak ngomong sama saya? Kan gak boleh. Nyesel gak jelek-jelekin Bu Fit? Aku tidak ada penyesalan apapun yang aku lakukan. Karena memang di sini aku tidak tahu permasalahannya, tapi aku dibawa-bawa dalam masalah ini. Yang aku tahu kalau anak itu tidak berbakti kepada orang tua, itu dosa. Gitu ya. Jadi aku tidak pernah yang namanya, jadi bukan berarti Bu Fitri ini tidak berbakti sama orang tuanya. Aku sudah tahu pokok permasalahannya. Ketika itu aku tidak tahu pokok permasalahannya. Secara garis besar, kalau anak itu ibaratnya tidak berbakti sama orang tuanya, itu dosa. Ada dalam Al-Quran, gitu ya. Nah di sini aku ingin menjelaskan bahwa di rumah itu kan seolah-olah aku mengusir, tidak mengusir ya. Malah ketika rumah itu diamanahkan kepada orang lain, aku tegur loh Kak Uzi nih. Saya tegur loh, Kak, nih aku tegur Kak Uzi di sini. Aku bilang bahwa kenapa rumah yang saya kasih pinjam, kenapa diamanahkan kepada orang lain? Harusnya ngomong sama saya dong sebagai saya yang punya rumah di sana. Kenapa rumah saya disuruh dipinjamkan ke orang lain? Emangnya rumah itu, emangnya kamu sudah izin sama saya untuk mengamanahkan rumah itu untuk kepada orang lain? Kan tidak. Saya meminjamkan rumah saya kepada Uzi dan juga ibunya. Kenapa tiba-tiba Kak Uzi bilang rumah itu tidak pernah saya tempatin lagi sekian lama dan saya kasih dan saya amanahkan kepada Mbak Berlin? Loh, kok bisa ke Mbak Berlin sedangkan saya aja tidak mengamanahkan itu ke Mbak Berlin? Saya tanya sama kalian, itu bener gak? Gak boleh loh. Saya meminjamkan rumah saya, terus kemudian orang yang saya pinjemin rumah itu dikasih ke orang lain lagi rumahnya. Itu nggak benar. Sejak kapan rumah saya dipercayakan ke orang lain? Sejak kapan? Lah, kalau misalkan kalian bilang rumah saya jelek, kalau rumah saya itu jelek, ya kalian lihat deh video-video yang dulu beliaunya bisa berenang. Rumah saya itu layak untuk ditempati. Kenapa kemarin anak saya Meldi suruh bilang kapan ya kira-kira tidak di rumah saya lagi, karena memang rumah saya nggak layak untuk ditempati. Sudah lantainya sudah jenenge kok Kak, meletek. Lantainya apa Kak Indah? Lantainya di rumah udah rusak, udah apa? Letek semua. Terus udah tempatnya WC kuning-kuning, udah kayak jorok banget. Terus jadi gimana dong? Call Uzi dong. Udah saya WA ya. Saya tuh orang sibuk. Saya udah nyuruh anak saya Meldi. Saya orang sibuk. Saya gak mau ngurus beginian sebenarnya. Cuman saya bilang sama anak saya, kalau kayak begini aku live deh. Saya lurusin nih masalahnya. Kok bisa saya call Uzi? Uzi dong call saya. Dia kan yang saya kasih tumpangin. Kok ini terbalik, saya yang suruh telepon dia? Dia aja mengembalikan rumah saya cuma ngasih kunci. Gimana sih? Kalian itu yang WA saya ini barusan. Nah ini Kak Uzi, aku call Mbak Dewi ya. Kak Uzi lihat aja di live aku juga. Kak Uzi biar tahu juga.
Nanti kita teleponan. Kak Uzi juga biar tahu juga di sini kan Kak Uzi lihat live saya. Ya kan, Kak Uzi bener gak sih memberikan amanah itu kepada orang lain? Mbak Berlin itu ibaratnya nggak pernah saya amanahkan untuk ngurusin rumah loh. Dan mengenai Dipidok, anak-anak Dipidok tidak pernah nginap di rumah loh. Kak Uzi, ini kan gak ada Kak Uzi, saya berani kok. Kak Uzi, apakah benar anak Dipidok tinggal di sana? Anak Dipidok nggak ada yang tinggal di sana. Apakah benar rumah yang saya kasih kondisinya dalam keadaan hancur? Gak seperti hancur yang sekarang dong. Gitu loh. Jangan kayak gitu Kak Uzi. Kalau sudah saya memberikan kepercayaan sama Kak Uzi untuk tinggal di rumah saya, jangan diadu domba Mami. Enggak, ini bukan diadu domba. Gak ada Kak Fitri ngadu domba. Gak ada Kak Fitri ngomongin tentang Kak Uzi ataupun tentang mama, tentang ibunya. Gak ada. Gak ada. Mami kasih semua bukti di post di IG Mami. Kasih bukti apa maksudnya? Rumah, keadaan rumah. Kalian bisa lihat sendiri nanti anakku Meldi yang kasih. Di situ ada yang namanya Mas Sugeng, di situ ada konten-kontennya, itu ada. Tante saya tuh sibuk, bener itu anakku bilang. Saya tuh mau ngurusin konser saya tanggal 17 Juni. Ini hal-hal receh, gak usah bawa-bawa saya. Harusnya orang yang saya kasih tumpangi ya sudah. Mau rame lagi. Gitu. Saya tuh jangan ini loh, saya tuh juga banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Jangan menggiring opini seolah-olah saya ngusir orang. Padahal bukan ngusir, rumah saya tidak layak untuk ditempati. Ada di YouTube Anti 2 tahun lalu, nanti saya kasih linknya tuh, tanyain. Gitu loh, saran saya ngomong langsung sama orangnya diluruskan. Orangnya siapa? Saya mau tanya. Ini justru diluruskan di sini. Kenapa? Karena kan Coco itu kan secara Instagram, secara live. Jadi saya pun juga menjelaskan secara live dan Instagram. Kan bilangnya kan rumah itu katanya sharing house dengan anak-anak Dipidok. Tidak. Rumah saya hanya ditempati oleh Kak Uzi dan ibunya. Ya, rumah saya cuma ditempati. Dan Dipidok itu kemarin datang, rencananya mau dibuat kantor, ruang tengahnya, tapi mau dibenerin dulu karena keadaannya rusak parah. Nah ini Coco, aku lihat video live kamu Coco. Kemarin yang video live kamu tuh aku lihat barusan dari Meldi. Tapi kemarin ketika aku nyapa kamu, ketika itu aku lagi make up dan aku tidak ngelihat kamu secara keseluruhan. Tapi setelah aku lihat secara keseluruhan kamu salah. Yang benar tidak seperti itu Coco. Yang benar adalah rumah saya itu tidak pernah sharing house dengan siapapun. Rumah saya yang saya tahu, saya percayakan kepada Kak Uzi dan ibunya saja. Tidak pernah sama yang namanya Dipidok anak-anak itu. Anak-anak Dipidok itu kemarin datang ke rumah saya yang lama itu hanya untuk mau menjadikan kantor di ruang tengah lantai 2. Tapi mereka akhirnya belum sampai kesampaian karena sangat rusak parah. Harus banyak direnovasi. Itu yang benar. Mereka tidak pernah nginap di situ, Coco. Kamu salah memberikan informasinya. Harus diluruskan di sini. Ya. Jadi ini supaya kalian itu tahu permasalahannya itu apa. Jadi rumah saya tidak pernah sharing house dengan siapapun. Jadi maunya Mami gimana, mau dibersihkan lagi atau mau dibenerin? Coco, bukan masalah mau dibersihkan lagi atau mau dibenerin. Maunya saya jangan bicara kalau tidak tahu apa-apa. Itu maksudnya aku. Jadi kalau misalkan kamu bilang mau dibenerin atau dibersihkan, itu tanggung jawab dan kesadaran masing-masing. Gak perlu mau menanyakan rumahnya mau dibersihkan atau tidak. Tidak perlu. Karena saya ketika membantu saya tulus dari hati. Tapi jangan sampai kamu bicara bahwa rumah itu sharing. Ada orang ini, ada orang itu. Tidak ada. Itu yang benar. Ya, kamu kalau salah aku salahin. Kamu kalau benar aku benerin. Jadi jangan pernah bilang kalau nggak mau diapain. Rumah saya mau kalian hancurin, mau kalian apain, tidak masalah. Yang penting ada say thank you. Itu doang. Jangan pernah bicara kalau tidak tahu apa-apa. Jadi kalau misalkan tahu, baru boleh bicara. Gak perlu dibersihin. Saya punya uang untuk bersihin rumah saya. Gak perlu dibenerin. Saya punya duit untuk benerin rumah saya. Saya tulus dari hati saya untuk membantu Kak Uzi dan ibunya. Tapi bukan berarti saya ngomong seperti ini, terus kalian bolak-balikin lagi omongannya. Itu gak benar.
Bukan nggak ada kayak gitu. Dewi Persik tidak pernah yang nama kalau mau membantu orang ya udah bantu. Tapi nggak ada yang namanya saya ngusir orang. Nggak ada yang namanya rumah itu hostnya ada beberapa orang di situ. Kalau Coco pernah tinggal di situ, iya. Waktu itu Coco pernah minta, Mami boleh ya Mami, aku tinggal di rumah Mami. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Ada belakang dulu ada. Hah? Tapi depannya. Oh ya. Seperti itu ya. Jadi di sini aku lurusin. Jangan ngomong seolah-olah aku membantu tapi aku mengusir. Gak ada. Aku bukan boneka yang bisa dimanfaatin orang. Aku punya hati, aku juga punya perasaan. Jadi ketika aku membantu orang ya dari hati aku. Aku tidak bisa diadu domba sama Meldi. Aku tidak bisa diadu domba sama Kak Fitri. Mereka juga gak pernah adu domba aku juga. Gak pernah ngomongin kejelekan tentang ini, gak pernah. Gitu. Jadi di sini aku cuma mau meluruskan bahwa rumah saya kaget ketika rumah saya ada ucapan dari Kak Uzi di sini bilang bahwa Mami DP nih ya, Mami DP nih ya. Aku baca, ntar lagi Kak Uzi, aku lagi live ya Kak Uzi. Habis ini baru kita boleh teleponan di sini. Di sini, Assalamualaikum Mbak Dewi. Aku mendapatkan laporan dari netizen bahwa aku tidak merawat rumah Mbak Dewi sebelumnya. Sudah aku amanatkan ke Mbak Berlin karena memang aku sudah lama tidak di sana. Aku sudah rehab sesuai kemampuan aku seperti pagar, plafon, lampu, jalur-jalur listrik, kebocoran dan lain. Terima kasih Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Kak Uzi, aku ada di Jogja. Ini kemarin. Aku masih ada di Jogja. Kondisi aku lagi konser, lagi show. Langsung aku jawab. Aku datang sama Bang Jamil kan memang nggak ada mereka ya, gitu loh. Jadi aku nggak ngerti nih maksudnya ini Berlin yang bersini itu sejak kapan? Berlin seperti pagar, plafon, lampu tuh maksudnya sejak kapan? Kan selama ini memang nggak pernah ada komunikasi ya sama kita ya. Dan anak-anak di Pidok juga nggak pernah loh anak-anak di Pidok itu tidur di sana. Diamanatkan, emang sudah diamanatkan sejak kapan Kak? Harusnya kan Kakak kalau mau kasih ke orang lain kan Kakak ngomong sama aku. Itu rumahnya aku kok Kakak asal main amanatkan ke orang. Kakak nggak ada izin sama aku. Sejak kapan? Karena ketika aku datang sama Bang Jamil pada waktu bulan puasa kemarin, masih Kak Uzi yang tinggal sama keluarga Kak Uzi. Udah ya? Oke. Jadi di sini maksud saya nggak perlu harus dibersihin platformnya, nggak perlu. Paling nggak ya dibersihin. Tapi kalau misalkan nggak mau dibersihin juga nggak apa-apa. Tapi jangan mengucapkan kata-kata seolah-olah rumah itu ditinggalin sama orang banyak. Dan yang paling saya nggak suka adalah rumah itu diamanahkan oleh Mbak Berlin. Emang Berlin ini siapa? Orang kepercayaan saya? Siapa Berlin ini? Kalaupun kenal sama saya, mas saya percayakan dia untuk masalah rumah. Saya tanya, Berlin ini siapa? Bener gak sih kita meminjamkan rumah kita selama 1,5 tahun, terus kemudian ya rumahnya yang tadi baik-baik saja jadi hancur, ya oke lah, gak dibenerin, gak apa-apa, terus tapi tiba-tiba ngomongannya adalah saya sudah lama tidak menempati rumah itu. Kenapa gak pamit sama saya kalau memang tidak mau menempati rumah itu? Listrik dan airnya mati Mami, urusannya apa sama gue? Listrik dan airnya mati Coco. Kenapa gak ngomong sama gue? Kenapa harus dikasih ke orang lain? Emang gak bisa ngomong sama gue? Hah? Gue tanya, mau listrik itu mati kek, berarti kan gak bisa bayar listrik. Mau di situ mati airnya, berarti kan gak bisa bayar air. Gue tanya. Diamanatkan buat bersihkan karena posisi kunci dipinta pada saat lebaran. Loh, iya kan bener udah 1,5 bulan Kak Uji. Nah sekarang Kak Uzi bilang sudah lama itu dari berapa tahun atau berapa bulan Kak Uzi tidak menempati rumah itu. Coba dijawab di sini. Coba. Karena baru bulan puasa kemarin ketika ada orang yang mau beli rumah saya ke sana, itu baru masih bulan puasa loh. Terus yang dibilang lama rumah itu tidak pernah ditempati itu sejak kapan? Saya tanya. Coba dijawab. Hah? Sekarang kalau misalkan saya suruh bayar listrik, suruh bayar air juga gitu? Gak ada urusan gue mau bayar listrik. Gue udah kasih rumah di situ. Kamu nyewa di Jakarta Selatan loh. Di Jakarta Selatan di daerah itu kalau misalkan sewa di situ udah 200 juta sebulan. Iya. Setahun. Gue lupain. Cuman di sini si Cakluk gue lupain. Gue nggak masalah. Gue nggak akan stres. Gue cuman nggak suka kalau misalkan gue disangkut pautin masalah ini. Gue gak suka kalau misalkan gue tiba-tiba difitnah bahwa gue ngusir lah, gue gak punya hati lah. Gue gak suka.
Ini dasar you bacot, ini siapa nih? Lu juga, gue tanya. Gue bisa lo bawa lo? Hah? Jangan kayak gitu dong. Nanti juga yang bayar uang lingkungan, gue yang bayar lingkungan, orang security udah tanya sama gue. Bayar lingkungan itu sebulan itu 1 juta sekian, 1 jutaan. Dan mereka tinggal di rumah saya 1 tahun setengah. Dan gue nggak masalah. Kenapa gue bisa bicara begini? Karena ada omongan di sini bahwa gue itu ngusir. Satu, padahal gue nggak pernah ngusir. Gimana sih rumah udah jorok kayak begitu, kumuh, terus udah hancur, udah mau roboh, kok mau ditinggalin? Gak layak lah untuk ditempatin. Gue tanya deh, jangan kayak gitu. Terus sekarang Kak Uzi bilang mengenai listrik sama air mati. Si Coco barusan ngomong, bukan Uzi, si Coco. Lah terus maksud lu Coco gue suruh bayar? Lah kalau misalkan mati listrik sama air selama berapa bulan? Lah kalian tinggalin rumah gue itu udah ngomong belum sama gue? Listriknya pakai voucher. Ya tinggal isi vouchernya. Gimana sih? Jangan bawa-bawa gue dong. Kalau misalkan Kak Fitri itu mau baik sama gue, ya udah baik. Gue juga gak pernah ngomongin lu, ngomongin siapa, gak ada. Ya betul itu yang ngomong Sailor Moon. Siapa Sailor Moon itu? Ngomong apa? Gue gak ngerti gue. Gue gak ngerti tentang gosip-gosip apa. Gue gak ngerti gue. Yang gue tahu gue kerja cari duit. Di situ ada mamanya Kak Uzi, ada mamanya Kak Fitri. Gue cuma bantu. Udah selebihnya gak usah. Listrik itu token lah. Makanya listrik itu token ya tinggal bayar. Terus gue gitu maksudnya untuk bayar. Atau gimana? Masalahnya di sini rumah gue kenapa Kak Uzi amanahkan ke orang lain? Kenapa Kak Uzi nggak bisa ngomong sama aku? Kan berarti Kak Uzi nggak amanah, nggak punya tanggung jawab dong. Kan saya kasih rumah saya itu untuk kalian tinggalin. Kenapa kalian nyuruh orang lain untuk bersihin dan yang lain-lain? Dan Kak Uzi bilang saya sudah lama tidak tinggalin rumah itu. Kok nggak ada serah terima kunci, permisi kek? Gimana? Yang ngomong mami ngusir tuh Sailor Moon. Siapa Sailor Moon juga gak ngerti gue Sailor Moon mau apa. Ya jelasin dong. Si Coco juga gak bener kalau ngomong kemarin. Di rumah itu seolah-olah ada berapa orang yang tinggal. Kan di situ cuman Kak Uzi doang yang aku tahu. Bukan siapa-siapa. Gue masa bodoh mau Sailor Moon, Sailorku, Sailor apalah. Mau ngatain gue apalah, bodoh amat. Yang gue tahu di sini gue meminjamkan rumah gue kepada Kak Uzi, tidak meminjamkan kepada si A, si B, si C, si D. Jadi nggak ada urusan, nggak ada urusan gue. Udah, jadi nggak usah berbelit itu. Urusannya adalah Kak Uzi kenapa kok tidak ngomong sama saya dan ibu saya? Kenapa kok malah diamanahkan sama Berlin? Berlin ini siapa? Saya kenal, tapi saya tidak pernah mempercayakan rumah saya kepada orang lain. Kepada Kak Uzi iya, dan di situ ada hitam di atas putih. Iya mami sayang, aku minta ya jangan gitu Coco, minta maaf boleh, tapi kan di sini omongan orang itu loh. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya itu selama ini bantu tulus karena ngeliat ibunya. Bukan ngeliat siapa-siapa. Gue gak pernah lihat siapa A, si B, si C. Gue cuma ngeliat ibunya Kak Uzi sama Kak Fitri. Udah. Jadi jangan kayak gitu. Jangan saling salah-salahan. Rumah itu ditinggalin sama Dipidok. Gak ada anak-anak Dipidok itu tinggal rumah itu. Kalau rumah itu mau dijadikan kantor tapi mau direnov itu iya. Gimana sih? Itu rumah dikasih ke orang lain. Lu gimana? Siapa yang gak ngamuk? Yang ngamuk lah, jangan kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu. Aku gak pengen mana berantem. Aku gak mau gitu loh. Gue gak ada urusan. Kalau ngomong masalah orang ngejelekin gue dari tahun jebuk, gue juga sering dijelekin sama orang. Orang itu gak kenal sama gue, orang itu gak ngerti gue sering dijelekin. Tapi kalau masuk mengenai urusan rumah ini, ya udah karena memang orangnya udah sama-sama ada dan sudah lihat gue kayak gini, ya udah hayo.
Gue juga kalau A ya A, gue orangnya nggak belibet kalau ngomong. Gue orangnya kalau memang salah gue akan akui diri gue salah. Tapi kalau gue bener, apalagi ketemu sama orangnya, ya udah sekalian. Kenyataannya apa, buktinya apa, faktanya apa, itu baru benar. Udah itu yang benar ya guys. Jadi kalau misalkan Meldi kebetulan mau, Meldi tuh kayak gimana, dulunya bandel, nakal, ibaratnya pernah nyakitin hati aku sebagai ibunya, kan dia sudah minta maaf sama aku, udah keluargaku pun juga udah tahu. Jadi nggak ada hubungan. Dan kalaupun anakku Meldi tiba-tiba itu masalah rumah kemudian dia yang ngurusin karena memang disuruh aku dan disuruh sama mami aku karena aku sibuk. Ini urusan receh sebenarnya. Anakku bisa ngurusin ini sebenarnya. Gitu loh. Oh, mau dijadiin kantor di Pidok makanya diusir. Hah? Ini juga Andriani, ini menggiring opini. Kalau ngusir itu pergi loh, itu ngusir. Orang ini kebanyakan halu loh. Jangan kebanyakan halu gitu loh. Jangan kebanyakan suka mengadu domba orang, biar gak jadi domba lu. Akhirnya embe-embean terus, lu lapar kemana-mana lu. Prinsip saya nih, ketika saya sudah memberikan rumah, ini rumah lo ya, itu amanah, jangan mengamanahkan ke orang lain. Gitu loh. Kan di situ kan gak usah salah-salahin ibunya Kak Fitri atau ibunya si Kak Uzi. Yang mudanya itu harus bisa mikir otaknya. Yang muda itu harus bisa mikir otaknya. Kalau yang tua udah sepuh, beliau-beliaunya udah aduh, nggak usah diikut sangkut pautin deh. Jangan kebanyakan fitnah Mbak Dewi. Halo, jangan kebanyak fitnah. Maksudnya gimana ya Kak Uzi? Jangan kebanyak fitnah itu maksudnya gimana? Fitnah apa Kak Uzi? Coba Kak Uzi bilang jangan kebanyak fitnah itu maksudnya gimana? Aku mau tanya, jangan kebanyakan fitnah itu maksudnya gimana deh? Aku nggak ngerti nih. Apakah omongan aku ini fitnah? Aku tanya deh. Coba jelasin di sini Kak Uzi. Kok malah gue dibilang fitnah? Gimana ceritanya nih? Kamu ada di mana sih? Sini gue mau samperin deh. Hah? Gue nggak demen nih kalau kayak begini nih. Gue bisa samperin kamu loh. Hah? Maksudnya gimana nih? Jangan kebanyakan fitnah Mbak Dewi. Jangan kebanyakan fitnah Mbak Dewi orang-orang. Maksudnya jangan kebanyakan fitnah Mbak Dewi. Oh, jangan kebanyakan fitnah Mbak Dewi orang-orang. Oh, orang-orang. Orang-orang yang ada di Oh. Instagram itu jangan fitnah. Oh. Gitu saya. Oh, gitu. Ya maksudnya enggak, maksudnya fitnah gimana sih? Aku enggak, orang-orang juga enggak ada yang fitnah. Pada kenyataannya Kak Uzi sendiri memang salah. Kak Uzi kan ngomong katanya rumah saya diamanahkan ke orang lain. Sedangkan si yang namanya Berlin ini aja gue gak pernah amanahin rumah sama dia. Itu udah gak bener Kak Uzi. Kak Uzi jangan nyalahin orang. Kak Uzi harus introspeksi diri juga. Kak Uzi bener gak kayak gitu? Kan gak bener. Kok aku pinjemin rumah Kak Uzi bisa kasih orang? Coba. Kan gak bener Kak kalau kayak begitu Kak. Jadi nggak ada orang lain yang salah. Kak Uzi sendiri introspeksi diri. Kak Uzi dan keluarganya beserta ibunya kita kasih tumpangan rumah. Apa benar memberikan yang sudah saya kasih amanah, saya percayakan rumah saya, Kak Uzi kasih kepercayaan ke orang lain tanpa izin sama saya? Benar nggak itu Kak Uzi? Jangan nyalain orang. Diamanahkan untuk dibersihkan, maaf ya karena aku di luar kota, posisi lebaran. Nah, kalau kayak gini baru clear. Kak Uzi tadi bilang Kak Uzi tidak pernah menempati rumah itu. Tapi aku sudah suruh Berlin untuk masalah rumah, itu kan udah nggak bener. Bahasanya Kak Uzi di sini itu seolah-olah Kak Uzi itu rumah itu sudah tidak diurus sama Kak Uzi lagi dan rumah itu diamanahkan ke Berlin. Itu baru nggak benar. Kita kan nggak bodoh Kak Uzi. WA ini kan kata-kata bahasa ini kan kita bisa mengartikan.
Kan Mami Dewi minta kuncinya ke aku di Amerika, Kak Uzi di luar kota, jadi aku minta tolong Mbak Berlin. Nah, kan pada waktu itu, pas pada waktu lebaran kan, jadi ketik mau lama, mau tidak ditempati oleh siapapun, rumah itu, intinya rumah itu saya amanahkan kepada siapa. Itu yang menjadi pokok permasalahannya. Nah, itu nggak boleh. Udah lalu, suges lu kalau nggak tahu papa diam. Lu gak usah pakai akun-akun bodong. Gua tahu siapa lo. Gampang. Kecuali lu bilang, Mami aku minta maaf Mami. Kak Uzi bilangin misalkan nih, Kak Uzi atau Coco, aku minta maaf, aku tinggalin rumah Mami. Kebetulan rumahnya Mami tetap aku rawat, suruh aku bersihin ke Kak Berlin ya. Jadi kalau Mami mau cari kunci, minta ke Kak Berlin ya Mami. Akunya lagi ada di luar kota. Itu baru bener. Hah? Itu baru bener. Mbak Berlin cuma buat bersih-bersih. Nah, ngomong dong Mbak Berlin buat bersih-bersih dengan cara yang barusan aku ajarin. Itu baru bener. Gitu, jangan pas tiba-tiba rumah itu sudah gak pernah aku tinggalin lagi, Mami. Aku tidak tahu. Aku malah nyuruh Mbak Berlin untuk bersihin rumah itu aja. Itu gak bener. Gitu loh, orang itu harus tata bahasanya itu harus bener. Lah, masalah Berlin itu bersihkan atau enggak, kenyataannya rumah itu jorok, kotor, hancur. Masalah rumah itu ditinggalin atau tidak, yang penting saya sudah memberikan bantuan untuk ditinggalin. Gitu loh. Jangan ini kan di sini kan udah jelas di sini jawabannya. Assalamualaikum, aku mendapatkan laporan dari netizen bahwa aku tidak merawat rumah Mbak Dewi. Sebelumnya aku amanatkan ke Mbak Berlin karena aku sudah lama tidak di sana. Aku sudah rehat sesuai kemampuan aku seperti pagar, plafon, lampu, jalur listrik, kebocoran-kebocoran lainnya. Nah, kata-kata kayak gini kan seolah-olah rumah aku diamanahkan kepada orang lain. Setuju nggak? Ayo netizen, gue tanya deh. Setuju nggak? Gue tanya nih, ayo coba. Bener nggak kayak gitu? Kecuali Kak Uzi ngomongnya begini nih. Assalamualaikum Mbak Dewi. Mbak Dewi, aku dapat laporan nih dari netizen bahwa aku nggak ngerawat rumahnya Mbak Dewi. Ya Allah, aku minta maaf ya Mbak Dewi. Aku sudah dikasih tumpangan sama Mbak Dewi. Terima kasih banyak. Cuma kondisinya aku sudah jarang ada di rumah itu. Nah, rumah itu kebetulan kita tetap bersihkan kok. Tapi aku suruh Mbak Berlin, gitu kan enak. Bukan malah di sini seolah-olah aku amanahkan ke Mbak Berlin karena memang aku sudah lama tidak di sana. Kan itu udah bahasanya kan seolah-olah kan dia tidak tinggal di rumah aku. Jadi kalau rumah itu rusak, ya Mbak Berlin yang harus bertanggung jawab, kan gitu. Coba sini, cocok. Sini aku sudah invite tuh barusan. Cocok. Iya, sayang, aku minta maaf Iya, dulu. kenapa sih itu kok sampai ada omongan kayak gitu? Cocok salah. Ya, salah emang aku salah. Aku kebawa emosi, bawa netizen nih. Iya, tapi kan harusnya Coco cari tahu dulu karena bukan masalah netizen juga. Coco harus cari informasi ke Kak Uzi dulu. Bener nggak rumah itu ditinggalin oleh anak-anak di Pidong? Atau gimana? Iya dong. Ya, kan tapi kan aku juga ngomong sama Mami kan. Aku bilang aku pindahin roti-roti ke Depok kan, Mi. Sebelum itu terjadi kan. Aku udah bilang sama Nah, Mami. aku juga pernah tanya sama Coco. Emangnya Coco sudah beliin rumah? Buat yang aku tahu, Mi, aku tidak beliin rumah. Aku kontrakin Betul. mereka untuk bikin roti. Oh ya udah. Ya, Kan benar. gitu kan? Aku kan masih ya. Satu. Terus yang kedua, aku masalah anak-anak di Pidok, aku bilang mereka rencananya yang lantai 2, kan lantai 3 sama lantai 1 sama lantai 3 pakai aja. Ya. Lantai 2 boleh nggak buat anak-anak di Pidok kalau misalkan mereka meeting atau naruh barang. Aku pernah ngomong kayak gitu kan sama Coco kan. Betul. Tapi iya kan, tapi kondisinya biar anak-anak mau ngerenov dulu. Ya. Iya kan? Benar. Nah, berarti di sini kan intinya kan belum terjadi. Iya. Masih ngomong. Aku aja yang punya rumah itu masih ngomong loh, permisi loh. Tapi kan belum terjadi. Mereka tuh tidak tinggal di situ loh. Iya, betul, Mi, betul. Nah, itu. Terus kemudian ini di sini Kak Uzi bilang sama aku mendapatkan laporan sebelumnya sudah aku amanatkan ke Mbak Berlin karena memang sudah lama tidak di sana.
Nah, aku bingung. Dia Kok typo Mi, diamanahkan ke dia nggak bisa ngetik. Kak Uzi tuh. ya masa sih kan Kak Uzi kan orang berpendidikan, Iya, udah punya tapi bisnis juga. coba dari tadi kan dia juga kalau ngetik salah-salah mulu Mi. Bener deh. Iya, maksudnya Mi, jangan sampai kayak gitu iya. loh, Cocok. Nggak, aku pun Aku gini tuh Mami. tulus. Aku kenal Mami Rita, udah disayangin sama Mami Dewi. Kita kenalnya baik. Kalau misalnya pun kita udah nggak dekat lagi, kita pun mau baik ya Mi. Aku nggak ada Iya, niat untuk menjelekkan Mami Dewi Cocok, balik aku sama tuh nggak sekali. ada kayak gimana, bener. Kamu tuh baik sama aku. Hmm. Kamu nggak pernah macem-macem sama aku. Kamu Hmm. selalu perhatian sama aku. Kamu suka beliin aku hadiah Alah, care udahlah. Nggak, maksudnya care-nya sama aku. Cuman kan ini harus dilurusin, Iya saya. Cocok. Karena Aku yang bagaimanapun kan salah. aku tidak mau sampai Cocok. Ini ya, aku kasih tahu, aku ketemu Kak Fitri ya, Kak Fitri nggak pernah ngomongin Cocok. Ya, Aku ketemu Meldi juga, habis itu anak itu udah kan fine, udah diluruskan, udah. ya. Nah, sekarang ini kan maksud aku ayolah jangan sampai ada kayak gimana lagi. Kalau perlu, kalau bisa nggak ada salahnya kan ibunya bersilaturahmi atau anaknya juga bersilaturahmi, udah. Jangan kita nggak usah ngurusin yang lain-lain. Jangan sampai Iya kita betul nggak, betul. aduh dah, mereka punya dunia masing-masing gitu loh. Iya, benar Mami. Benar Tuh saya. maksud aku tuh gitu. Nah, aku nggak mau ada permusuhan ya, coba. Ya. Aku tulus loh membantu Mama Rita, itu aku tulus membantu Ya. Mami Rita. Ya. Tidak ada maksud yang lain-lain, tidak ada. Ya. Benar, aku pun tahu Mami sayang sama semua orang tuh tulus. Jadi makanya di sini tuh persepsinya salah karena kita bukannya nggak mau minta terima kasih atau lupa dengan apa. Makanya aku bilang Mami, aku minta maaf apa aku kurangnya di mana, nanti aku kalau misalnya harus ada apa Mami tinggal bilang sama aku. Makanya aku kaget kok bisa ada video langsung di-up sama Fitri sama itu. Jadi tujuannya apa gitu kan, kalau Mami yang nggak suka atau Mami yang apa tinggal bisa private dong ke aku atau ke Kak Uzi, kan kemarin juga private kan. Kan sebenarnya kan ini kan sebenarnya biarkan ini menjadi masalah mereka. Menurut saran aku itu, biarkan ini menjadi masalah Kak Uzi sama Kak Fitri, udah. Jadi biar Coco juga nggak kebawa-bawa. Iya. Udah biarkan. Tapi kan Itu aku maksud tanggung aku. jawabnya Mami Rita juga. Aku udah jadi anak Kalau angkatnya Mami Coco Rita. Kalau Coco sudah jadi anak angkatnya Mami Rita, kasih ketenangan sama Mami Rita. Iya. Jangan, nah itu orang tua, jangan dikasih hal-hal yang sifatnya nanti Mami Rita sakit, yang kayak gimana-gimana. Ini nanti malah nggak enak kan? Bener Betul. nggak? Betul Nah, Mami sayang. malah nggak enak. Justru malah udah deh, gimana caranya supaya didamaikan, Coco, dengan pertanyaan Coco tadi, gimana maunya Mami, apa mau dibersihkan? Bukan kayak gitu caranya, Coco. Berterima kasih pun kepada aku juga nggak Ya. usah. Atas apa yang sudah aku lakukan untuk Mami Rita dan keluarganya. Ya. Aku dengan dari hatiku yang paling dalam, cuman aku tidak suka kalau misalkan di dalam seolah-olah kan dari perkataan Kak Uzi bahwa rumah aku diamanahkan ke Berlin, itu aku sudah nggak suka. Iya kan, seolah-olah tidak amanah ketika aku meminjamkan rumah. Ya. Kedua, bahwa rumah itu tidak mati airnya dan listriknya. Aku merasa bahwa loh, apa hubungannya dengan aku? Maksudnya kan ketika aku sudah memberikan tumpangan rumah, dan mau rumah itu listrik mati, mau rumah itu rumah itu kan pakai voucher sama pakai token. Iya, kan tinggal aja pakai bayar voucher sama token. Iya. Kan Nggak, intinya aku mau dibayar tidak? Enggak, waktu kan hari itu Mami bilang sama aku kan mau dibersihin kan, mau dikembalikan kan kuncinya. Betul kan sayang? Rumah Mami mana? bilang, rumah yang itulah yang di Riverville kan. Mami bilang Mami lagi di Iya, luar kota. Kuncinya. Ya karena memang rumah itu udah hancur banget. Ya. Aku mau robohin, Ya. aku bilang Ya. gitu. Ya, karena udah ada yang beli, udah laku juga katanya Mi ya. Alhamdulillah Yes. ya. Gitu. Jadi gini, rumah itu dibeli sama Bang Jamil yang kemarin itu. Ya. Cuman syaratnya dirobohin karena memang rumah itu tidak layak untuk ditempatin. Dan aku ngasih janji sama Mami Rita dan Kak Uzi untuk menempati rumah itu, coba ya Kak, sambil kita cari-cari rumah setahun. Tapi kalau misalkan memang rumahku laku, nanti aku mau kontrakkan Mami Rita ya Kak. Aku pernah ngomong kayak gitu sama Kak Uzi. Ini mulut aku pernah ngomong kayak gitu. Nah, kenapa? Karena memang apa iya kalian mau tinggal di tempat rumah yang jorok dan udah mau hancur gitu. Kalau kalian tidur tiba-tiba itu tembok tiba-tiba jatuh ke mukanya gimana? Bener sayang. Nggak, Mami itu baik banget, makanya ngasih fasilitas,
semuanya, tempat buat orang juga. Jadi kita nggak ada yang bilang mami nggak kasih tempat. Mami itu ngejagain. Coba kalau mami mikir ya, dari selama Cuman kan nggak enak ya ya, Coco, anakku itu kan ya, Meldi kan juga merhatiin aku. ya. Kalau bisa jangan sampai ada omongan bahwa aku ngusir, bahwa aku Nggak ada yang gini, bilang bahwa aku sayang, gitu. nggak ada Nah, yang ngusir. Cuma nggak kan fake account. Mami kayak Sailor Moon, kayak Negara Api kan mereka manas-manasin supaya kita adu domba gitu, supaya aku sama Mami Dewi berantem gitu, sama Kak Uzi sama itu seolah-olah diusir. Nggak ada, makanya aku mengklirkan, Mami aku minta terus maaf. malah Kak Fitri baik loh. Kak Fitri kemarin malah berterima kasih loh sama aku. Dia datang ke waktu Mami, ketemu sama aku di Bangkok. Aku aku kan mau nggak boleh ketawa kenal dulu kan. nggak, Mami? Boleh ketawa dulu nggak? Sayang, Coco mau benci orang Aku itu urusannya Coco nggak lah benci, ya. nggak. Aku makanya aku nggak benci Mi. Nah, Tapi ini kita sama Fitri sekarang udah berantem. biarin dia mau berantem mau kayak apa biarin udah Coco. Udah biarin. Semuanya Iya. itu kalau biarin aja karena mereka punya masalah tapi Jadi kan bukan jadi soal urusan kita gitu loh. Gitu. makanya Biarin. kan Nanti sekarang Coco akan Mami banyak Dewi, musuh karena pada dasarnya kan Coco juga baik gitu loh. Mami Dewi kan sekarang pengennya apa? Mami Rita sama Fitri damai. Semuanya itu dari hati ya, kesadaran Iya, masing-masing. Ya pengennya aku sih kayak gitu. Tapi kan aku juga tidak bisa memaksakan. Cuman iya, aku mau kasih tahu nih sama Coco. iya, Pertemuan aku sama Kak Fitri di Bangkok iya. itu tidak sengaja. Tidak, Kak Fitri kebetulan ada acara bersama ibu-ibu yang lain, ibu-ibu pejabat-pejabat yang Iya, lain, dan aku kebetulan sama keluargaku. iya. Tiba-tiba Kak Fitri itu peluk aku. Beliau tuh bilang loh sama aku gini, aku terima kasih sama Mbak Dewi ya, sayang sudah memberikan tumpangan buat ibu aku. Kalau ada apa-apa sama ibu, aku siap untuk bertanggung jawab. Itu Kak Fitri ngomong gitu loh sama aku. Iya, benar. Ngomong aja sama aku, nggak usah ngomong sama Kak Uzi, Iya. nggak usah ngomong sama Coco, nggak usah Iya. ngomong sama siapa-siapa. Face to face kalau ada apa-apa, misalkan nih apa-apa nggak usah disampaikan. Kalau tentang rumah itu atau kayak gimana, kasih tahu aku ngomong gitu loh. Mami Dewi masih inget nggak Mami Rita bilang apa? Aku nggak mau pulang sama Mas Fitri sama Hani. Aku lebih baik di kolong jembatan. Masih inget nggak hari itu Mami? Ada aku loh di situ loh. Mami Rita nangis loh. Sayang, namanya orang tua. Udah biarin namanya orang tua itu kalau lagi marah pas pada hari itu. Tapi kemarin pada waktu aku datang di situ, kita lihat mukanya Mami Rita itu kayak gimana. Kepengen kan ketemu sama Kak Fitri? Waktu kapan? Waktu Mami datang ke sana sama Aku kan datang ke situ, sama aku ambil baju-baju. sama Ma Vera kan? Iya. Iya. Aku sama Ma Vera sama Bang Jamil itu yang pas lepas Iya. bulan puasa. Itu ngomong, Mami mau ketemu sama Kak Fitri nggak? Pengen nggak? Dia berkaca-kaca dan dia mau nangis. Terus dia bilang, iya pengen. Ya ayo kita ketemuin lah. Berarti kan tandanya kan namanya orang tua, cocok. Pasti itu orang tua itu kadang kesel sama anak. Namanya saudara, kadang berantem sesama saudara. Oke, kita ketemuin. Ayo kita ketemuin. Sekarang kan balik lagi kesadaran masing-masing. Iya. Aku juga kan nggak mau terjadi apa-apa sama Mami Rita, sama Kak Uzi, sama Kak Fitri. Semua balik lagi, cuman aku secara orang awam yang melihat seorang ibu ketika aku kasih pancingan kata-kata mau ketemu sama Kak Fitri, enggak. Jawabannya berkaca-kaca, Mami Rita langsung bilang mau. Itu doang. Ya udah, nanti kasih waktu, kasih tempat aja Mi, kita ketemuin. Ayo. Kan Mami. Ya, guys. Ya kapan lah, aku kan soalnya kan aku juga sibuk, Coco. Iya. Aku bener deh, aku kalau nggak, aduh saking berisiknya ini, aku mau live ngomongin ini. Sebenarnya aku tuh ini kayak gini, aku mesti sudah tidur tadi dari pagi-pagi, ambil aku dari Jogja. Habis itu aku nanti sore aku latihan treatment buat konser di Singapura. Mana aku aerial sick, mana aku pole dance, mana aku ngejaipong, mana aku Bali tariannya. Aku tahu, semua Mami, itu ada di otak aku. Jadi please mudah-mudahan ini tidak jadi permusuhan. Aku tidak mau ada musuh. Lillahi ta'ala aku ngebantu Kak Uzi, ngebantu Mami Rita. Tidak ada niat hati aku apapun. Aku mau cari saudara. Sama Coco pun aku sayang sama Coco. Jangan sampai ada permusuhan. Aku pinginnya kita damai. Pokoknya kalau ada salah kata aku minta maaf. Tidak ada yang aku mengusir atau kayak gimana. Doakan rumah itu
sampai kebawa lagi dalam hal yang kayak gini ya Coco. Betul. Sayang, betul. Jadi Ya. aku minta maaf lagi sekali lagi ya Mi, jangan sampai Mami punya rasa dendam, benci atau marah sama aku. Jangan juga karena aku Enggak. Ini kan diluruskan kan? ya, Ini bukan untuk kebencian, tapi ya, ini kita meluruskan supaya aku sama Coco enak, ya, supaya tidak ada fitnah lagi di sana, supaya aku sama Kak Uzi juga enak bahwa ya. nggak kayak gitu Kak Uzi. Aku memang bener-bener sibuk. Demi Allah aku memang sibuk. Aku kerja pagi siang malam. Aku memang punya tujuan. Ini konsernya aku bukan kayak show-show kayak nyanyi Ya, biasa ya. asal goyang, tapi aku punya treatment yang harus aku lakuin. Jadi tidak ada waktu. Makanya dari kemarin anakku Meldi aja sampai, "Anti, tidur udah, jangan." Aku kan nggak bisa tidur kalau ada apa-apa. Aduh, Anti kalau nggak jelasin nanti nggak enak. Udah apa kata Meldi? Oh iya, tapi Anti udah nanti suara Anti tuh serak. Udah sampai kayak gitu anak itu. Ya, sayang. Alhamdulillah anakku tuh sekarang tuh sudah sadar gitu ya Coco. Maksudnya mudah-mudahan dia pokoknya selalu dalam lindungan Allah. Aku seneng anakku balik lagi sama aku tuh aku seneng. Makanya jangan sampai aku minta tolong sama Coco, sama Kak Uzi, sama semuanya di sini jangan sampai berantem lah, kalau bisa jadi saudara gitu loh. Iya. Ya gitu, itu doang sih aku pinginnya. Kalau bisa Coco deket lagi sama Kak Fitri, Kak Uzi deket lagi sama Kak Fitri, namanya saudara, udah dah gitu ya. Apalagi Coco, aku pingin, Coco kan orang baik. Aku tuh tahu banget Coco tuh pekerja keras, kerja di sono. Coco tuh kayak gimana, nabung duit segala macamnya. Aku tahu banget Coco tuh orangnya nggak suka minta-minta. Coco tuh orangnya bener-bener pekerja. Jadi udah deh Coco, mendingan Coco bisa baik, sayang sama Kak Fitri, sama aku, sama Meldi ya. Percaya deh. Udah deh, pasti kalian juga kalau ketemu kalian juga pelukan. Oke. Ya. Oke. Love you. Ya udah ya Coco, sampai di sini aja ya. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan ya. Love you, Mami. Ya. Thank you. Dadah sayang, assalamualaikum, dadah. Mi.